Iya, iya memang perjalanannya seru. Buat aku pendidikan karena aku punya keinginan juga untuk menyelesaikan pendidikan itu, dan apa yang aku lakukan di UNER sesuai dengan apa yang ingin aku kerjakan sama. Jadi seru. Sehat kalau Li. Sehat, alhamdulillah. Tunggu ya. Aduh, Apa di mana? Apa di mana? Iya, bapaknya Vicky kemarin kan anaknya sempat liburan sama Bunda sama. Tiga pertanyaan aja, aku buru-buru ya. Masuk dulu Kak. Bang, mic bang, maaf bang. Hadi. Kasih dia aja sayang, kamu kok jauh? Pindah depan, kakak. Yang benar. Bentar. Yuk kak. Seperti apa menemani papa tak mungkin apa namanya kerja? Alhamdulillah kemarin setelah liburan keluarga, terus habis itu aku nemenin Bang Atta ada kerjaan di Brazil. Ya seneng pastinya, cuman ya kan emang tripnya kerja, jadi memang bukan yang jalan-jalan, jadi emang nggak jalan-jalan, jadi kayak nggak explore gitu, jadi emang pure kerjaan aja. Oh, nambah momongan juga katanya Mama Nur udah program. Amin, doain aja semoga nanti waktunya belum tahu karena masih mau fokus sama Amina Azura dulu. Alasan tidak ajak anak-anak apa? Kenapa? Alasan tidak ngajak anak-anak. Ngajak anak karena kemarin tuh benar-benar pahit banget karena kan memang acaranya juga acara bola ya, jadi Bang Atta juga di sana tuh sambil sana latihan terus koordinasi sama tim apa segala macam, jadi memang bukan trip yang jalan-jalan kasihan anak-anak kan takutnya capek ngikutin kita doang, jadi akhirnya dititip di sama nenek-neneknya ya, jadi jalan-jalan habis itu udah kita balik ke Jakarta udah tuh 2026 fokus baby boy. Insya Allah, tapi kayaknya 2026 kayaknya belum sih kak, karena masih mau fokus sama Amina Azura dulu. Gitu, oke makasih ya kak. Nanti Saya pakai duit sembari Kak Aurel. makasih ya kakak, makasih. Iya kita doain buat Syifa sama El semoga lancar. Amin, makasih ya kak, dadah. Nanti kita lanjut lagi ya. Makasih kak. Makasih kalau Li. Iya makasih ya kak. Iya memang perjalanannya seru. Buat aku pendidikan karena aku punya keinginan juga untuk menyelesaikan pendidikan itu, dan apa yang aku lakukan di UNER sesuai dengan apa yang ingin aku kerjakan sama. Jadi seru. Jadi menikmatin. Tapi mundur. Perjuangannya gimana Mas Anang menyelesaikan S2? Perjuangannya ya memang nggak mudah karena kan di Surabaya ya. Jadi kadang balik-balik juga. Tapi kalau yang online-nya nggak masuk. Kalau yang sering balik-balik ya kadang-kadang harus balik ke sana untuk ketemu teman-teman. Mas Anang ini kan kalau nggak salah tesisnya angkat soal Relevansi Ya. PRO terhadap industri musik Indonesia. Nah, kenapa mengangkat tema itu Mas Anang? Mungkin dengan sesuai kemampuan atau seperti apa Mas Anang? Ya, tema itu ya kalau teman-teman bisa melihat perjalananku di industri musik kan panjang ya. Dan waktu aku di parlemen pun sama, perjuanganku sama sampai hari ini tidak berubah kan. Jadi perjuangannya tetap, aku ingin memperjuangkan profesi ini, bahwa profesi ini memang harus mendapatkan apa yang harus sesuai dengan apa yang didapatkan. Sesuai karena memang karir, seberapa penting Mas maksudnya ngangkat tentang performing rate dalam tesis gitu kan? Seberapa penting, sangat penting melihat kemampuan Indonesia sendiri secara source kan kuat. Indonesia memiliki source yang cukup besar terhadap budaya. Dan kalau dibilang Indonesia juga adalah market besar. Karena ada 287 juta penduduk. Artinya bahwa seniman Indonesia atau karya-karya Indonesia harus di negaranya menjadi raja sendiri yang kuat. Dan terutama pelakunya juga mendapatkan hal yang sepadan atau yang selayaknya dia harus terima. Nah, dengan Indonesia perjalanan belum 100 tahun, memang ini challenging untuk bagaimana sebetulnya menyusun aturan tata kelola yang baik terhadap industri musik Indonesia. Nah, hasil tesis ini bakal dibawa ke reality atau mungkin kehidupan nyatanya Mas Anang nggak sih, atau seperti apa ke depannya dari hasil tesis ini? Ya pastinya karena ini adalah ide dari pikiran ya, dan aku juga pelaku, jadi aku ingin bersumbangsi lah terhadap perjalanan industri musik Indonesia. Tapi kan sampai detik ini kan masih dalam pembahasan DPR gitu Mas Anang. Apakah mungkin sudah ada maksudnya ikut turun terlibat juga di sana, karena kan yang mengurus kan
Mas Jani sahabat Mas Anang juga gitu kan. Aku bahagia sekali melihat perjalanan teman-teman di DPR ya. Sampai hari ini apa yang dilakukan teman-teman sangat positif terhadap industri musik Indonesia. Makanya apa yang terjadi hari ini adalah bagian dari bagaimana kita memperjuangkan profesi. Artinya ya memang sinergitas antara aku yang ada di luar, sekarang aku tidak ada di dalam parlemen, dengan teman-teman harapannya memang harus terjadi. Tetapi melihat perkembangan hari ini dengan perjalanan Undang-Undang 28 yang sudah masuk dalam prolegnas untuk diamandemen itu bagus, tinggal menunggu hasilnya bagaimana. Nah itu kan menyangkut nanti harus dikritisi kembali. Bagaimana dengan perkembangan-perkembangan dengan aku melakukan tesis yang analisa-analisa yang cukup akurat gitu ya, dari data-data yang aku punya dan pengalaman yang aku udah jalanin 40 tahun. Ya ini menjadi tambahan-tambahan pikiran. Ya kalau mau dipakai aku pasti sangat bahagia juga. Nah, bahan tesis dan juga rancangan undang-undang musik yang waktu itu Mas Anang sempat buat juga sempat didiskusikan juga nggak sih sama Kak Meli sama Mas Jani gitu. Ya memang cukup harus menjadi pemikiran yang serius ya dari teman-teman pelaku industri ya, nggak hanya senimannya tapi pelaku industri dan parlemen maupun eksekutif, bahwa Indonesia tidak memiliki undang-undang tata kelola musik, memang nggak punya, film punya gitu ya. Apakah itu penting? Kalau melihat perjalanan-perjalanan yang terjadi dan melihat masa depannya betapa besarnya industri ini menyumbang terhadap pendapatan negara, itulah yang dipikirkan untuk ada. Karena apa yang sekarang terjadi, teman-teman ada friksi dan akhirnya pun kembali lagi menjadi satu aksi dan vibrasi. Ini kan sebuah pertemuan yang cukup diacungin jempol, mereka berdewasa, dia bijaksana, melihat sesuatu yang lebih besar. Memang harus dipikirkan kembali, apakah undang-undang hak cipta cukup untuk mengatur industri musik Indonesia, yang notabene itu adalah hak undang-undang penciptaan, yang di sana ada banyak penciptaan, ada buku, ada macam-macam, ada banyak hal yang tidak ansih akan mengurus musik. Jadi tidak bisa juga industri musik berharap hanya terhadap undang-undang hak cipta untuk bagaimana membentengi atau menjalankan industri ini bermanfaat secara bersama, bermanfaat stakeholder ya dan semua orang. Karena kejayaan musik juga membawa kejayaan negara dan itu terbukti di berbagai negara. Seperti Korea itu terbukti bahwa kejayaan musik dia dengan pop culture-nya itu membawa nama dia besar sekali di dunia. Apakah Indonesia bisa? Sangat bisa. Karena source budayanya kita jauh lebih besar. Dan masyarakat pun kita jauh lebih besar. Dan orang pintarnya juga kita sama-sama orang pintar. Jadi secara tidak langsung harus dipisahkan ya Mas? Apa itu? Secara tidak langsung undang-undang harus dipisahkan gitu dari undang-undang hak cipta. Ya nggak bisa. Karena penciptaan musik, nature-nya tidak akan sama dengan buku. Tidak akan sama dengan video, film, dan seterusnya. Dengan ada, kalau kita caca kembali kepada kita coba mengambil cara berpikir ekonomi kreatif dengan 17 subsektor, iya jelas bahwa itu menjaga hak cipta doang. Tapi bagaimana mengatur tata kelola, aku bilang tidak cukup gitu ya. Kalau kita memiliki pandangan atau mimpi besar terhadap industri musik Indonesia, yang notabene industri kreatif aja sudah bisa menghasilkan 1.000 triliun lebih. Kalau musik ini bisa dijagokan untuk menambah subsektor yang besar juga untuk mendapatkan negara, itu Indonesia akan jauh lebih tough, ya lebih diperhitungkan di dunia dengan pendapatan yang dia bisa sampai 1.500-2.000 triliun per tahun terhadap kreatif industri. Nah ini harus menjadi pikiran serius dari semua pihak gitu ya, bahwa ini tidak bisa hanya milik parlemen, tidak bisa hanya milik eksekutif, tapi bagaimana private sector dan seniman untuk memikirkan, memberikan terobosan-terobosan pikiran bahwa Indonesia adalah besar, Indonesia bisa bicara dengan budayanya, baik pop kreatif mau kontemporer maupun tradisional. Kalau bicara tradisional kita sudah luar biasa menyumbang bunyi-bunyian terhadap industri musik dunia dengan gamelan tuh Indonesia. Itu Nusantara dulu bilangnya ya. Cukup buat aku Indonesia harus bisa menjadi key role model juga di dunia. Bahwa Indonesia dengan undang-undangnya, dengan Pancasilanya dan seterusnya, itu untuk mengatur tatanan industri musiknya harus sesuai dengan budaya masyarakatnya dengan baik, supaya ini menjadi sebuah hal yang besar yang bisa
dicontoh juga oleh setiap negara bahwa Indonesia dengan penduduk 4 terbesar udah bunyi untuk diperhatikan oleh dunia. Kesulitannya apa sih Mas Anang Mas? mungkin kemarin 2 tahun kemarin? Ya, Apalagi bikin buku juga. ya ini sudah lagi tahap akhir untuk bukunya aku yang pertama. Udah hampir jadi bukunya. Dan pesannya profesor-profesor kemarin adalah ya sebelum aku menerima pengangkatan itu wisuda, bukunya udah beredar. Terkait apa Mas Anang kerja tesis juga? Apa? Ya, banyak ambil dari tesis, karena tesisnya dengan analisa yang komprehensif, kemarin dibedah oleh penguji, itu saran beliau bahwa Nang ini layak untuk dijadikan buku supaya jadi bahan diskusi publik, bahan diskusi seniman, bahan diskusi pemerintah, legislatif maupun eksekutif, apakah pikiran ini bisa diadap untuk menjadi sebuah aturan norma baku nanti yang akan datang, itu saya terserah. Karena aku cuma bersumbangsi pikiran. Stresnya S2 kemarin sempat mengalami nggak sih Mas Anang? Apalagi kan bunda juga lagi S3. Ya, sekolah nggak boleh stres. Buat aku, sekolah tidak dalam posisi harus stres. Bahwa sekolah itu menimba ilmu, bahwa mengasah, membuka wawasan, bertemu dengan orang-orang pintar yang lain, yang sama pemikiran dan punya mimpi-mimpi besar buat negara. Ingin nyusul Bunda juga nggak? Ya, aku langsung S3. Sebentar lagi langsung S3. Ya, di PSDM kreatif. Mas Anang Yap. mungkin nyusul Bunda juga karena memang nggak mau kalah juga sama pendidikan yang Bunda gitu kan. Bukan bahasa kalah ya dalam pendidikan. Pendidikan itu penting buat siapa saja. Jadi berpendidikan, mengejar pendidikan itu bukan untuk kalah dan menang, tapi untuk bagaimana berkontribusi terhadap lingkungan, sosial dan seterusnya. Tidak dalam kalah dan menang. Ini bukan perjudian. Ini juga bukan gaya-gayaan, bukan. Kan kemarin udah dijelasin, kan ada di sosial media aku lengkap. Ada. Mas Anang kemarin juga sempat bergadang-bergadang untuk tesis juga nggak sih? Ya aku harus bertanggung jawab terhadap tulisanku kan, terhadap buah pikiranku, buat ideku. Itu kan sebuah ide. Karena itu harus disusun sedemikian rupa, aku harus menganalisa semua peristiwa, baik primer sekundernya. Ya itu challengingnya gitu. Dan itu bukan sebuah masalah, bahwa itulah bagian perjalanan yang harus proses yang diselesaikan. Gitu. Bukan masalah. Mungkin nantinya Mas Anang mau gantung mic, mau jadi akademisi itu seperti apa Mas Anang? Tidak terus aku tidak, ya mau tetap jadi penyanyi, tetap jadi pedagang kue, tetap akan bersumbangsi ke pendidikan, terus aku mencari duit halal di nyanyi. Problemnya kan gak ada. Di mana problemnya? Gak ada kan? Bahwa aku harus bisa menjaga semua berjalan dengan baik, seperti semula, ya memang aku cita-citakan, ya harus serius. Harus serius. Itu kemarin kita sempat posting juga jalan-jalan sama cucu nih. Gimana nih Mas Anang? Mungkin ada kerepotan juga nggak sih ini? Iya, cucuku udah pinter dua-duanya, udah banyak ngomong. Tapi mungkin persiapannya seperti apa kemarin tuh? Apalagi kan dititipin. Udah jangan ntar cerita yang banyak tuh. Terima kasih Mas Anang.